Halo kawan-kawan, kembali lagi bersama saya Reno Yevian Ramadan dengan dua rekan saya Cesar Mahendra dan juga Ahmad Alfredo. Kali ini kami akan membahas mengenai usaha dari Herosti. Langsung saja simak penjelasan berikut. Pembahasan kali ini meliputi gambaran usaha, bisnis model kanvas, analisis SWOT, permintaan dan penawaran, biaya dan penetapan harga, kemudian risiko yang muncul, perilaku konsumen, anggaran, dan yang terakhir yaitu investasi. Pembahasan yang pertama yakni gambaran usaha. Herosti atau Herbal Rosella Tea merupakan usaha produk minuman yang terbuat dari bunga rosella. Usaha ini dibentuk oleh beberapa mahasiswa di Surabaya. Produk dari Herosti diharapkan dapat menjadi alternatif bagi masyarakat dalam mencari minuman yang memiliki banyak khasiat, dikala masyarakat yang sedang mengikuti tren gaya hidup sehat. Lokasi produksi dan penjualan Herosti berada di Surabaya, dikarenakan kota Surabaya merupakan kota yang padat penduduk sekaligus wilayah yang strategis bagi para penjual untuk memperluas bisnisnya. Selanjutnya yakni bisnis model kanvas dari Herosti. Yang pertama, customer segment dari Herosti, remaja dan orang dewasa. Di sini tepatnya yakni remaja yang berumur 18 sampai 22 tahun dan juga orang dewasa yang berumur 22 sampai 50 tahun. Karena saat ini kebanyakan masyarakat kota suka menjalani gaya hidup sehat. Kemudian untuk value proposition dari Herosti adalah minuman teh celup dari bunga rosella asli yang di dalamnya banyak mengandung khasiat bagi tubuh. Kemudian channels dari Herosti yakni membuat iklan, brosur, pameran, sosial media, dan juga promosi secara langsung. Untuk customer relationship sendiri, Herosti yakni memberikan diskon dan juga penawaran menarik kepada konsumen setiap membeli produk pada Herosti. Kemudian revenue stream dari Herosti yakni melakukan penjualan secara online dan juga offline. Selanjutnya yakni key resources. Dari Herosti membutuhkan tenaga produksi, desain, dan juga tenaga penjualan. Kemudian untuk key activities dari Herosti yakni melakukan pengecekan bunga rosella dan juga pengecekan pada pengemasan penjualan. Untuk key partner sendiri, Herosti melakukan kerjasama kepada petani rosella sebagai penyuplai bahan baku utama dan juga toko kemasan untuk pengemasan produk. Nah, kemudian untuk cross structure, yakni Herosti digunakan untuk biaya pembelian bunga rosella, biaya packaging teh, dan juga biaya pemasaran. Selanjutnya yakni analisis SWOT pada Herosti. Yang pertama yaitu strengths. Produk Herosti ini terbilang cukup tahan lama, kemudian harganya juga terjangkau, memiliki banyak kandungan khasiat yang baik pada tubuh, kemudian tentunya tanpa bahan pengawet. Kemudian weakness, yakni kesulitan mencari bahan baku yang baik karena faktor tempat yang berada di kota. Selanjutnya yakni opportunities, menjadi produk teh Rosella pertama yang dikenal oleh masyarakat Indonesia. Kemudian threats-nya yakni pesaing produk teh yang sudah terkenal di masyarakat dan juga perusahaan teh yang sudah besar namanya yang ada di Indonesia. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Alfredo. Baik, selanjutnya yaitu permintaan dan penawaran. Secara teori, permintaan adalah jumlah barang atau jasa yang ingin dan mampu dibeli seseorang atau individu pada berbagai tingkat, harga, dan pada waktu tertentu. Yang dimaksud pada waktu tertentu yaitu sebagai contoh di suatu daerah ini sedang lagi musim durian. Nah, karena eh, durian ini hanya bisa berbuah pada 1 tahun sekali. Jadi yang dimaksud pada waktu tertentu adalah seperti itu. Yang selanjutnya yaitu penawaran. Secara teori, hukum penawaran menjelaskan bahwa jumlah barang yang ditawarkan berbanding sejajar dengan tingkat harga. Nah, artinya jika harga barang naik, maka jumlah barang dan jasa yang ditawarkan akan naik juga. Jadi, dari hukum penawaran yang telah dijelaskan bahwa jika suatu harga barang mempunyai kenaikan, maka maka penawaran yang ditawarkan pada barang tersebut juga memiliki tingkat yang sejajar seperti itu. Nah, melihat situasi saat ini,
Permintaan terhadap produk kesehatan, makanan minuman di masa pandemi COVID-19 ini terus meningkat pesat. Nah, hal ini disebabkan dikarenakan masyarakat ingin memiliki imun yang kebal terhadap berbagai penyakit, khususnya COVID-19 ini. Nah, sehingga berbagai macam cara akan dilakukan agar mendapatkan produk kesehatan tersebut agar imun tetap terjaga. Nah, sebagai contoh itu pada kasus ini adalah permintaan terhadap susu Bear Brand. Nah, pada saat ini kan masyarakat ini mengenal susu Bear Brand ini dikatakan bahwa dapat mengebalkan imun yang kita miliki. Maka permintaan terhadap susu beruang tersebut melonjak pesat dikarenakan situasi pandemi ini yang dibutuhkan imun tubuh tetap kuat. Nah, sedangkan di penawaran ini adalah penawaran terhadap produk kesehatan, makanan, dan minuman di masa pandemi COVID-19 ini cukup tinggi juga. Melihat jumlah permintaan produk kesehatan, makanan, minuman sangat banyak dari masyarakat, maka tingkat produsen menyediakan barang tersebut pun terbilang sedikit susah, dikarenakan pembatasan kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah untuk menghindari penyebaran virus COVID-19 ini. Nah, sebagai contoh ini seperti eh, para UMKM dalam menyediakan entah itu seperti produk makanan atau minuman terbilang cukup terbatas dikarenakan situasi pandemi COVID-19 ini. Salah satunya yaitu diperlakukannya pembatasan atau yang kita kenal sekarang itu PPKM. Nah, karena diperlakukannya PPKM ini, maka UMKM yang biasanya menyediakan barang-barang tersebut kepada masyarakat pun terbilang cukup kesulitan dikarenakan dilakukannya pembatasan kegiatan yang diterapkan oleh pemerintah agar menghindari penyebaran virus COVID-19. Baik, selanjutnya yaitu biaya dan penetapan harga. Nah, berikut ini adalah biaya-biaya yang dikeluarkan dan diterima oleh usaha Herosti per bulan pada periode tahun 2020. Nah, secara ringkas ini untuk total penerimaan yang diterima usaha Herosti per bulannya untuk bulan April 500.000, untuk bulan Mei-nya 650.000, dan bulan Juni 500.000, bulan Juli 550.000. Sedangkan untuk total pengeluarannya per bulannya sendiri untuk bulan April 450.000, bulan Mei 450.000, bulan Juni 435.000, dan bulan Juli 455.000. Nah, untuk melihat selisih kasnya itu jadi total penerimaan dikurang dengan total pengeluaran. Jadi per bulannya selisih kasnya 50.000 untuk bulan April, 200.000 untuk bulan Mei, 65.000 untuk bulan Juni, dan 95.000 untuk bulan Juli. Nah, untuk saldo kas awal dari Herosti tersendiri itu per bulannya untuk bulan April 500.000, kemudian bulan Mei 550.000, bulan Juni 750.000, dan bulan Juli 815.000. Nah, saldo kas awal ini dilihat per periodiknya. Jadi, semisal di bulan April ini mendapatkan saldo kas akhirnya 550.000, maka untuk saldo kas awal di bulan Mei menjadi 550.000 dan begitu seterusnya. Baik, selanjutnya yaitu penetapan harga atau tabel harga pokok produksi dari usaha Herosti. Untuk materialnya ini terdiri dari rosella, kantong teh, art paper, kertas laminasi, gunting, double tape, dan biaya listrik, beserta biaya tenaga kerja. Dengan total harganya yaitu 233.000. Jadi untuk harga Herosti per piecesnya ini harganya 8.000. Kemudian untuk harga jualnya 15.000 per 30 kotak. Selanjutnya yaitu resiko yang muncul. Nah, resiko secara teori ini ada 3, yaitu yang pertama risk is the chance of loss, yaitu resiko adalah kesempatan dari kerugian. Chance of loss ini biasanya dipergunakan untuk menunjukkan suatu keadaan di mana terdapat suatu keterbukaan, exposure terhadap kerugian atau suatu kemungkinan kerugian. Nah, sebaliknya jika disesuaikan dengan istilah yang dipakai dalam statistik, maka chance yang dipergunakan untuk menunjukkan tingkat probabilitas akan munculnya situasi tertentu. Nah, jadi untuk risk of the chance of loss ini kalau dapat disimpulkan ini
bisa melibatkan atau bisa terjadinya kerugian. Seperti itu. Kemudian yang kedua yaitu risk is the possibility of loss atau risiko adalah kemungkinan kerugian. Nah, istilah possibility berarti bahwa probabilitas suatu peristiwa berada di antara 0 dan 1. Nah, definisi ini barangkali sangat mendekati dengan pengertian risiko yang dipakai sehari-hari. Nah, akan tetapi definisi ini agak longgar, tidak cocok dipakai dalam analisis secara kuantitatif. Nah, jika secara kesimpulan, untuk risk of the possibility of loss ini dapat dikatakan itu kemungkinan terjadinya kerugian. Lalu yang ketiga itu adalah risk is uncertainty atau risiko adalah ketidakpastian. Nah, tampaknya ada kesepakatan bahwa risiko berhubungan dengan ketidakpastian atau uncertainty, yaitu adanya risiko karena adanya ketidakpastian. Jika secara disimpulkan, untuk poin 3 ini dapat dikatakan eh, tidak pasti terjadinya risiko atau tidak, seperti itu. Nah, melihat definisi di atas, maka produk Herosti ini termasuk dalam kategori risk is the possibility. Nah, hal ini disebabkan oleh minimnya bahan baku bunga rosella yang didapat. Nah, sehingga proses penjualan dapat terhambat dan akhirnya berujung pada kerugian atau gulung tikar. Adapun tempat pengambilan bahan baku bunga rosella yang didapat berasal dari pasar tradisional yang ada di Surabaya dalam jumlah terbatas. Nah, supaya bunga rosella yang ada pada pasar tradisional Surabaya ini mengambil bahan baku dari Kota Madiun dan sekitarnya. Dikarenakan jaraknya yang cukup jauh, maka harga jual dari bunga rosella tersebut pun cukup tinggi di pasar tradisional Surabaya. Selanjutnya adalah perilaku konsumen. Perilaku konsumen merupakan interaksi dinamis antara afeksi dan kognisi, perilaku dan lingkungannya, di mana manusia melakukan kegiatan pertukaran dalam hidup mereka. Dari hal tersebut kita mendapatkan 3 ide penting yang dapat disimpulkan, yaitu yang pertama, perilaku konsumen adalah dinamis. Yang kedua, hal tersebut melibatkan interaksi antara afeksi dan kognisi, perilaku dan keadaan di sekitar dan kejadian di sekitar. Yang ketiga adalah juga melibatkan pertukaran. Pada situasi pandemik seperti ini, perilaku masyarakat mulai berubah dikarenakan situasi yang mengharuskan kita untuk tetap beraktivitas di dalam rumah agar terhindar dari serangan atau penyebaran virus COVID-19. Berdasarkan analisis yang dilakukan oleh Accenture terhadap masyarakat yang terkena dampak pandemi, 64% diantaranya menjadi lebih aware dengan kesehatan diri sendiri. Berdasarkan data di atas, maka dapat dikatakan bahwa produk Herosti dapat menjadi produk kesehatan yang mampu bersaing di tengah pandemi COVID-19 seperti ini. Hal ini dikarenakan kandungan dari bunga rosella memiliki banyak khasiat yang baik untuk tubuh, sehingga diharapkan produk Herosti ini dapat berkembang secara signifikan. Slide berikutnya adalah anggaran. Berikut ini adalah anggaran dari usaha Herosti. Yang pertama, sarung tangan plastik. Kita membeli 16 pack dengan satu harga satu packnya itu 5.000 dan kita mengeluarkan sebesar 80.000. Yang kedua ada poster. Posternya itu sebanyak 200 lembar dengan harga satuannya 4.000 dan kita mengeluarkan 800.000. Yang ketiga stiker 2 lembar A3 itu 7.000. Harga yang kita keluarkan 14.000. Double tape 32 buah dengan harga satuan 10.000. Yang kita keluarkan adalah 320.000. Yang berikutnya adalah lem kertas sebanyak 16 buah dengan harga satu lemnya itu 3.000 dan kita mengeluarkan 48.000. Yang berikutnya adalah tisu sebanyak 4 buah, itu harga satu tisunya 12.000 dan yang kita keluarkan adalah 48.000. Yang berikutnya adalah kemasan. Kita mempunyai 400 kemasan dengan harga satuannya 4.000 dan menjadi 1.600.000 yang akan kita keluarkan. Yang berikutnya adalah rosella, bahan utamanya sebanyak 40 kilo dengan 1 kiloannya 50.000 dan yang kita keluarkan adalah 2 juta. Yang berikutnya adalah listrik 8,4 kWh dengan 1 kWh nya 1352 menjadi 45.427 dan total anggaran yang kita keluarkan adalah 4.955.427 rupiah. Berikutnya adalah investasi. Investasi adalah biaya atau modal awal yang digunakan untuk memulai sebuah usaha.
Investasi dapat berupa aset pribadi atau kelompok. Berikut adalah modal awal yang dimiliki oleh Herosti. Yang pertama adalah modal kelompok dengan satuan 4 orang dengan harga 125.000, yang masuk dari kita adalah 500.000. Yang kedua adalah blender, 1 buah 500.000 harga blendernya, dan kita mengeluarkan ya sebesar 500.000 itu. Yang ketiga adalah timbangan dapur, sebesar yang kita butuhkan adalah 1 buah dengan harga 150.000. Yang keempat adalah sendok takar dengan 1 set, itu harganya 10.000. Piring plastik 4 buah dengan harga satuannya 8.000, kita mengeluarkan 32.000. Terus yang berikutnya adalah toples plastik sebanyak 2 buah dengan harga satuan 15.000, yang kita keluarkan adalah 30.000. Yang berikutnya adalah gunting sebanyak 3 buah dengan harga satuan 5.000, yang kita keluarkan adalah 15.000, dan total investasi kita adalah 1.237.000. Dan itu adalah presentasi dari kami, dari kelompok kami Herosti. Maaf apabila kami ada salah kata. Terima kasih.